Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Seperti biasa masih ada saya dan Mas Ayung yang mau berbagi cerita. Tentunya cerita apa Mas Ayung? Cerita apa aja. Oke. Oke, langsung aja Mas. Jangan bercanda ding. Kita kan channel horor, jangan bercandaan. Ya kan, Bib. Gitu. Udah dibuka, Bib. Mas saya channelnya horor, kalau bercanda nanti jadi enggak horor. Jadinya lawakan gitu. Oke, monggo barangkali mau nyapa kawan-kawan dulu. Ya. Tanya apa kawan-kawan dulu ya, Bib ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Kali ini masih seperti biasa, ada Bro Labib, ada Mas Labib di sana, dan ada diriku. Yang niatnya kita bakal nge-share cerita-cerita horor nan menyeramkan ya, Bib. Semoga memang nyampe ekspektasi kita. Kalau memang biasanya sih nggak horor banget, malah cenderung lucu katanya, Bib. Tapi, ya Tapi mungkin kali ini horor ya? Kita upayakan horor mungkin, Bib. Oke. Jadi, Saya udah penasaran nih. Iya, ini tadi pakai minyaknya jenengan ya. Minta ini wanginya sampai sekarang-karang loh. Baik. Ini langsung ke cerita ya, Bib. Ini ada sebuah kisah, ada sebuah cerita. Cerita ini terjadi belum lama sebenarnya, Bib. Hampir mau 6 tahunan yang lalu lah. 6 tahun yang lalu. Jadi apa yang ngasih cerita ini sebut saja namanya Tono. Kawan. Tono bapak-bapak apa masih muda? Masih muda, dia malah belum menikah. Waktu itu namanya Tono. Jadi Tono dan beberapa kawan yang lain, dia biasanya kan domisilinya, tinggalnya kan di Jakarta. Ya dia dagang begitulah. Dagang makanan. Terus teman-teman yang lain ada yang kerja di pabrik, ada yang profesinya macam-macam, tapi banyak kan masih satu kampung atau kampung lain di sebelah desanya Tono. Jadi sering ngumpul bareng. Tapi ya gitu tadi, mereka itu cenderung kalau misalnya ada agenda bisnis dari dulu yang aku sering dengar, mereka itu sering berbisnis sesuatu yang ada hubungannya sama mistik gitu lebih. Ada hubungannya sama mistik, misalnya dengar-dengar mau jualan mangkok anti racun lah, narik benda pusaka, narik ini, narik itu, kayak gitu. Walaupun sejauh ini benda bertuah lah pokoknya ya. Iya, sejauh ini sih belum pernah ya, bukan ngecengin atau apa. Katanya Mas Tono bebas mau dibawain model kayak apa Mas Ayung. Iya, tapi nyatanya belum ada sesuatu yang ya booming gitu loh, bener-bener terjadi. Nah ini akhirnya sampai cerita ini aku sampaikan hari ini. Gimana ya mau ngomongnya, alhamdulillah atau syukur atau gimana, tapi yang pasti Mas Tono itu udah nggak berkecimpung lagi di dunia seperti itu. Yang tadinya terjun ke dunia seperti itu udah mulai menjauh gitu. Iya menjauh, pelan-pelan memang sih. Karena nyatanya katanya Tono pribadi, apa ya Mas, yang ada saya tabungan itu dulu niatnya mau ya namanya punya anak istri. Oh Tono belum punya istri waktu itu ya. Kemarin yang udah punya istri. Besok-besok saya mau bakalan berumah tangga. Tentu kan nggak mungkin selamanya nempel sama orang tua saya sendiri atau orang tua istri. Ya pengen punya rumah, pengen ada pendidikan yang bagus buat anak-anak, buat masa depan gitu kan, nabung. Tapi nyatanya berapa tahun aku wirawiri sama teman-teman, nanti ada ya taruhlah orang pintar siapa yang jadi yang backup begitu. Orang pintar ini, orang pintar itu. Nyatanya ya itu belum ada hasil begitu, selama ini belum ada hasil. Nah ini aku mau menceritain satu kisah, banyak sebenarnya, satu aja Mas Tono, pelan-pelan aku bilang gitu loh. Dia bersemangat sekali Mas Bib, dan dia itu mungkin sekarang udah subscribe atau belum, yang jelas tadinya sih, oh jadi kan mau ngobrolin yang horor-horor. Iya sama Mas Biru, kenal dia Mas Biru karena memang ngobrol aja nggak kenal. Oh gitu. Tapi memang kenal sama aku kan dari dulu. Akhirnya tak kasih tahu ini ada acara ngobrol, ada acara apa horor. Hanya dia berbagi cerita sama Mas Ayung. Iya, berbagi cerita dan niatnya katanya mau subscribe, mau ini juga komen, share dan apa itu kayak yang biasa diomongin pembawa narator di channel-channel yang itulah. Tapi nggak tahu dia udah subscribe apa belum. Nah ini kembali ke tadi topik bahasan kita.
Mas Tono menceritakan satu peristiwa di mana dia itu akhirnya menjadi kapok untuk nggak main hal-hal seperti itu. Jadi satu ketika dia dikenalkan setelah berkali-kali begitu ya. Tapi namanya kayak gitu kadang ini sih hampir gitu loh, hampir banget berhasil terus gagal, berhasil gagal. Misalnya ngacarain benda apa, tahu-tahu dites udah berhasil lulus, kurang baunya kurang ini, kalau bentuknya kurang ini nggak jadi, itu kan hampir banget. PHP mulu lah ya. Iya, PHP mulu. Kadang-kadang juga narik misalnya balokan emas, dan ngomongnya balokan ya. Mas, Ya, mas patangan apalah itu. patangan kekecilan yang balokan sekali harus iya. balokan itu kan ukurannya gede banget. Itu udah diangkat, versinya udah gaib dan lain-lain, tetap dites ternyata kuningan sari. Pernah juga ditimbang, timbangannya buru-buru dipegang berat, tapi ditimbang begitu nggak ada bobot sama sekali. Itu pernah kayak gitu, kejadian aneh banget kayak gitu. Akhirnya kalau di kemudian saya bilang, Mas Tono, amit sewu, itu kalau kuningannya dikumpulin aja nggak apa-apa, saya bawa ke tempat ramsok di daerah ini, Pasarean itu loh, Madukur itu banyak yang ngampung. Di pernah banyak home industry ya gitu ya. Home industry itu nggak apa-apa, ya monggo, tapi ditampungin nggak tempat saya katanya. Nah ini masa yang pernah satu ketika saya ya namanya kayak gitu kan udah rugi banyak dan uang saya tabungannya makin habis gitu, yang sedianya buat masa depan. Nah akhirnya tos-tosan ada teman yang datang dan ngenalin seorang, ya antara meyakinkan dan enggak sih, cuman kadang-kadang kamu namanya saya orang awam, apa ya dikasih sesuatu yang sifatnya rodo magic begitu ya, aneh ya langsung gumun katanya, langsung kok bisa begitu. Datang pertama kali ke rumah langsung tahu. Jadi saya itu istrinya lagi sakit ini, bukan istrinya, emaknya lagi sakit gula, terus ibu saya namanya ini, bapaknya meninggal karena ini di tahun berapa. Tahu semua, bisa kayak direkam. Aku nggak mungkin kalau temanku itu nyeritain sedetail itu, dan kawanku yang bawa si tadi orang pintar itu pun nggak tahu kronologi keluarga aku itu seperti apa. Tapi bisa tahu Semua kebiasaan saya apa ini dan lain-lain. Akhirnya ngobrol-ngobrol lah kami, mulai dia ada ngasih obat buat herbal, cari daun ini buat nyembuhin ya, ngeringanin sakit gulanya mak kayak gitu. Ya tak kerjain kayak gitu kan, mending. Akhirnya kan kami semakin intens ketemu, ngobrol-ngobrol. Tono lebih tambah percaya itu. Iya, Tono tambah percaya. Akhirnya satu ketika obrolannya pun menginjak ke ranah yang kemarin. Jadi ada barang ini, kalau misalnya di sini ada ini, mau diacarain nilainya segini begitu. Nah satu ketika Tono nggak mau ngomongin barang apa, ngomong sih ke aku, tapi tolong jangan disampaikan. Yang jelas ini barang itu ceritanya mau disempurnakan lah, dan harus di dataran tinggi yang sepi sama orang kayak gitu. Nah akhirnya Tono yang punya saudara, yang punya keluarga di puncak gunung sana lah ya, dataran tinggi itu, akhirnya wis, oh berarti harus di sana ya. Iya, nggak boleh di sini, nggak boleh, itu harus yang sepi, acara ini jangan boleh ada banyak orang yang tahu. Itu berangkat sama timnya, reg-regan kata orang sini, sama timnya. Kebanyakan juga karena Tono waktu itu yang ekonominya rada lumayan, teman-teman yang lain di backup sama si Tono, masalah kendaraan dan macam-macamnya lah. Iya. Pokoknya entek-entekan habis banyak begitu. Nyampailah rumahnya di rumah saudaranya di gunung sana. Ya lagi-lagi tadi ketika ketemu sama orang tuanya di sana pun, orang tuanya maksudnya yang dituakan di sana gitu ya, keluarganya begitu ngomong langsung ngerti di sini rumah kebiasaannya begini, orang tuanya di sini dulu ada kakek neneknya namanya ini, tahu Bib. Dan langsung nunjuk di sana itu ada gubuk di dekat bukit itu, sebelahnya ada kali, ada pancerannya, begitu ada pancurannya itu dari gunung. Nah, itu ada gubuk. Nah gubuk di situ ada penunggunya yang begini orang tuh, iya mas memang di situ ada mbah. Nah ngomong langsung tadinya mas mbah kan Bib, di situ memang ada mbah dan penunggunya benar seperti sampean ngomong. Itu langsung ngomong ke yang lain, ngutik-ngutik dengkul, sakti kan gitu, langsung ngomong kayak gitu Bib. Tono ya makin percaya diri, wah nggak ngisi aku bawa ke sini gitu kan. Akhirnya bla 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 ngomong ngalor ngidul. Mereka
akhirnya bersepakat harus mengacarakan sesuatu di situ dan ujung-ujungnya mau narik uang, menarik benda, bukan benda pusaka, jadi harta peninggalan masa lalunya di gunung sana. Iya. Wah, terus acaranya gimana? Ya harus beli ini beli itu. Akhirnya mereka urun yang ada yang berapa ribu. Buat beli umbi rampai kayak Buat gitulah. beli rampai itu nilainya banyak lah mas pokoknya. Ya wis. Nah ini belum sampai acara itu. Jadi kita itu ada acara apa namanya ya, hunting lokasi. Lagi-lagi yang aneh, Mbah tersebut bilang saja namanya siapa yang pas namanya Mbah Yapit. Mbah Kliwon apa Mbah siapa? Udah Mbah Manis yang belum pernah. Belum ada Mbah Manis ya. Iya, belum ada Mbah Manis. Mbah Manis sebenarnya masih muda orang itu. Dia itu ngajakin survei hunting lokasi begitu ya Bib. Ke sana lagi-lagi dia maunya di depan dan tahu itu tempatnya yang sebelah sana, kita ke gubuk sana tahu, terus nanti ke curug sana tahu. Itu kayak dia itu punya navigasi sendiri gitu. Ya semakin meyakinkan. Nah, acara intinya dia itu mau ngacarain benda tersebut, mau narik harta karun belum sampai terjadi. Tapi acara itu akhirnya berhenti di tengah. Karena apa? Ada peristiwa begini. Saat itu kan lagi rame batu akik. Batu akik itu booming lah ya. Iya. Sampai harganya itu nyampe ada yang fantastis. Iya. Dengan juga pakai batu akik, dulu pasti menggemari batu akik juga. Kalau saya terus terang pelebaran sedikit ya, lama-lamain durasi. Iya, Jadi aku punya batu akik banyak dulu, tapi senangnya bikin nyampe bagus begitu, nanti ditempatin, diliatin doang, tapi pakai kerasannya belum pantas. Nggak pantas kayak gitu loh. Ini saya dikasih hadiah, jadi kalau nggak dipakai nggak enak sama yang ngasih. Oh gitu ya. Yang hormatin yang Alasan ngasih itu aja. Alasan aja. Enggak beneran ini. Ada kodamnya. Itu akhirnya kadang misalnya teman, mau punya batu ini ada, kita kasih, tapi bikin lagi. Lama-lama capek juga, aku nggak ngikutin gitu. Dan sekarang udah nggak terlalu booming ya Bib ya. Nah kembali ke cerita, waktu itu Mbah Manis itu lagi-lagi dia maunya di depan, yang lain itu bawa rokok, minuman dari yang tremos itu kan, cup teh manis ada, kopi ada, pokoknya jangan sampai kekurangan lah, air putihnya ada, jajanannya ada, bawa rangsel begitu. Berarti jalan sama 3 orang timnya Tono, jadi kawan-kawannya Tono, yang 3 orang itu orang asli sana. Ya mereka gumun semua orang sana, bisa sakti banget kayak gitu loh, ngerti semua gitu. Jadi emang udah niat rombongan ke sana ya. Iya, itu dilalai pas lagi sebentar ya, kalian jangan terlalu dekat sama saya, katanya begitu. Kata Mbak Manisnya. Iya, jangan, ya paling enggak 5 meteran. Nah, itu masuk ke semak, ada sebuah bukit, di situ ada batu gede warna hitam. Terus ada saung, itu tempat istirahatnya mungkin petani kebun ya, yang berkebun di sana. Kalau di sana kan biasanya kadang-kadang ada gubuk, terus kayu udah potek-potekan kering gitu. Sedianya buat kalau misalnya dingin, di situ buat api unggun. Buat api unggun. Itu dia ada di depan sebuah gubuk tadi. Terus nggak lama temannya Tono mau mendekat, tapi dia udah tahu, oh ya ini kode etiknya nggak boleh dekat. Nah warga situ sendiri mau mendekat, langsung dia jangan kemari, pokoknya situ di garis itu aja, jangan kemari kayak gitu. Tahu-tahu itu ada suara, dia itu kayak komat gamit sesuatu, ada suara ledakan. Yang diceritakan sama Tono ada suara ledakan, kayak gitu kan, nyampe kaget semua, kayak mercon yang gede itu loh. Iya. Dan dari dalam tanah ini bisa keren banget mas, jadi kayak tanah yang keluar muncrat begitu loh. Itu bawa kayak rumput-rumput, terus semak itu tercerabut begitu, itu langsung si Mbak Manisnya megang sesuatu, jelep, tangan kanan, satunya tangan kiri, jelep kayak gitu. Terus air bawa sini, air bawa sini, aqua ya, merek disebut ya, air mineral bawa sini yang gelas. Itu orang sana, Tono aja mau buka kayak gimana gitu ya, nggak jelas. Buka, wah dicelupin gini, langsung ditaruh sesuatu itu, buka, langsung bunyi begitu, kayak semacam benda yang sangat panas ditaruh di itu, langsung itu bunyi seperti itu, mebul begitu ada asapnya. Oh, apa ini mbah?
Watu katanya begitu. Batu mustika ya bagaimana? Batu ada ban-bananya, ada cincin begitulah. Nah satunya dia dibuka begini, terus ditaruh di botol seperti inilah Bib, katanya Mas Tono itu. Tapi beginiin jadi abu. Yang satunya warna merah tadi, batunya warna merah, yang satunya putih warna hitam, diginiin. Jadinya cuma debu kayak gitu loh, tapi tetap ngebul. Wah, pasangannya hancur katanya seperti itu, kata Mbak Manis. Nah ini akhirnya sini semua sini. Dia tangannya kayak melepuh begitu, tapi di set kayak gitu, kayak rata lagi gitu loh. Pokoknya wong angel lah Bib. Seperti sakti lah istilahnya. Iya, itu muslihat atau asli Mas. Kalau sekarang aku bisa ngomong muslihat mungkin ya, kalau udah gagal sih ya. Kalau dulu ya aku takjub banget. Waduh, wong bisa begitu banget ilmunya, apa masih muda lagi. Akhirnya kita ngumpul muter, dia di tengah ngopi udut. Ini itu batu mustika yang ada di cincin ini. Dulu Mbak Buyutmu namanya ini ada salah satu yang ngasih orang situ. Ini kebunnya kamu ya? Iya, kebun saya Mbah. Nah ini Mbak Buyutmu pernah megang batu ini, namanya mustika apalah, ada ornamen di dalamnya kayak bentuk kayak makhluk begitulah. Tapi perlembangnya entah seperti naga atau apa namanya, cangcorang atau apalah di situ Bib. Ini tembus begini, ditembus ini, sonterin pakai HP begitu kan, tembus HP kapik. Nah itu akhirnya apa, ini bawa pulang tapi pasangannya ini hancur katanya, pasangannya batu ini hancur. Terus gimana Mbak? Ya wis nanti lanjut, setelah ini lanjut besok aja kita pulang. Itu udah hari berapa di situ Bib? Berarti sempat nginep beberapa hari kata si Mas Tono. Nginep beberapa hari dan pokoknya segala macam keperluannya ditanggung semua, apalagi dia bisa menampilkan sesuatu yang bahkan orang situ wus mantep kayak gitu kan ya. Ada kesurupan, orang kesurupan dicas sembuh. Akhirnya bisa sakti banget begitu. Mereka semakin percaya diri. Nah acara yang ditentukan tadi kok nggak pernah ini ya dilaksanain kayak gitu loh. Kadang tarsok seperti itu. Jadi dia rencananya mau menyempurnain itu nggak terlaksana. Ya gampangannya dia mau ngambil emas atau harta karun di situ, nggak dilaksanain. Adanya jadi ngobrol itu ngalor ngidul apa masalah kayak gitu, nanti dia atraksi, terus orang-orang jadi ngasih ini, enak lah dia hidup di situ kayak gitu loh. Ini kapan Tono mulai curiga kan. Di sisi lain tadi batu yang diambil itu jadi musakat, kalau di sini jadi perkara gitu loh. Jadi itu kan masih saudara-saudaraan. Mereka merasa berhak dengan batu ini, merasa memiliki gitu. Merasa memiliki, dan konon batu itu katanya bertuah banget kata mereka gitu, kata si Tono cerita begitu. Akhirnya merasa ini hakku, ini haknya aku. Mereka itu saling ini loh kayak ya saling pengen punya lah ya, pengen memiliki dan jadi mereka kayak setengah berantem begitu lebih. Kalau misalnya ngadu ke Tono kan sebagai orang tengah bukan orang situ ya, Mas yang paling berhak aku, soalnya ketemunya ini masih turunan gini-gini, nanti satunya ngomong kayak gitu. Nah akhirnya karena ada yang paling tua, dipaksa dipegang yang paling tua. Mas pokoknya aku juga dua hak, Mas aku ya dua hak, ada yang seperti aku ya punya hak. Nah dari situ tadi mereka setelah megang batu itu mereka mulai bertempur, mulai bertarung lah, mulai rebutan kayak gitu. Yang lainnya mereka sendiri mulai mengalami kejadian-kejadian aneh Bib. Apa tuh kata Mas Tono? Nah yang lebih nyebelin lagi ketika mulai ribut, si tadi Mbah Manis ini izin katanya mau ngambil supaka lah, mau manggil pusaka untuk mendukung acaranya itu. Dia harus pulang. Dia orang mana, orang Kulon atau mana lah kayak gitu. Ngomongnya juga kan beda, nggak bahasa Jawa. Akhirnya dia itu dikasih ongkos. Ini kurang soalnya buat beli berapa, kasih duit lagi. Pulang. Yang lucu katanya datang 2 hari itu sampai larut berapa hari itu nggak pernah nongol lagi Mbak Manis tadi. Sementara ini masalah cincin ini ya Bib, jadi malah rame gitu loh. Mereka semakin berebut. Dan yang lain ada peristiwa horor seperti yang aku ngomong tadi. Setiap yang tadi orang sana gitu kan, Mas Tono nggak langsung pulang. Satu dia juga ada saudara di sana.
dia juga nanggung jawab. Ini orang itu yang bawakan dia harus sampai datang ke situ lagi kan. Dia jadi ngalamin sendiri. Aku sih tadinya nggak ngalamin mas. Jadi yang bertiga itu hampir mau ganti-gantian. Tiap malam itu kalau mereka kan aktivitasnya banyak kan di sawah. Oke. Oke, lanjut. Mereka kan kebanyakan aktivitasnya kan di sawah, Bib. Tapi mereka yang sama-sama di sawah itu waktu itu lagi nggarap padi gitu, merasa setelah ada pengambilan tadi cincin itu, itu merasa ada yang aku tuh kerja tapi nggak tenang, Mas Tono, katanya begitu. Jadi ada sosok atau orang atau siapa yang liatin terus, yang liatin dari jauh, nanti kadang-kadang dari deket. Padahal jam-jam kalau pagi nggak terlalu, saya di Jawa pagi ya, nanti kalau menjelang beduk kayak gitu. Ya memang beduk bagusnya geser pulang, tapi itu belum waktunya saya pulang, tapi kan ada yang banyak ngeliatin, terus di dada itu sesek banget kayak gitu. Ternyata itu juga yang dialami masing-masing tadi, bertiga tadi. Oh, jadi sempat dipegang bergilir gitu. Iya, enggak di hari yang sama dia merasa seperti itu. Merasa seperti itu kalau di sawah, di kebun begitu, Bib. Nah, yang lain lagi, ini kan aku kenapa ya sakit apa dadaku ini? Aku kayaknya bukan orang paru-paru, sehat kok, sebenarnya kayak nafasnya sesak. Terus nanti kalau apalagi datang setelah asar itu rumah itu jadi panas banget mas katanya. Mas Tono, rumahku jadi panas banget. Nah kayak aku kan mata koyor ya, mata yang nggak ngeliat. Kebenaran bocah kadang-kadang masa ngomongnya begini, Pak nangis baru belajaran ngomong nggak jelas. Aku kayak gitu. Jadi di rumah itu ada itu. Kadang-kadang nunjuk ke arah belanda rumah yang belum dia ternit. Kayak ngeliat sesuatu, sosok apa gitu. Iya, ngeliat sosok apa. Itu apa? Hitam, ireng gede, mangan katanya panmangan, mau makan kayak gitu. Seolah-olah mau makan, mungkin karena melihatnya apa sih mas? Ya katanya bocah tadi untungnya dodo banget, katanya untungnya gede-gede. Nah sosok apa? Nggak tahu, ngomongnya cuma hitam, tapi tak tanyain ke anak saya kayak gitu kan. Itu katanya perempuan, tapi gede banget kayak gitu loh. Jadi marah-marah, matanya merah gitu. Tadi kata terjadi kecil, terjadi gede kayak gitu, Bib. Nanti itu kadang-kadang di blender, kadang-kadang ngikutin anaknya loh kemana-mana, kayak misalnya mau ke belakang, mau tidur, tahu-tahu kirain emaknya meluk, tahu-tahunya itu sosok kayak gitu. Iya, jadi pernah gitu ya, tadi temennya Tono yang orang sana begitu ya, dari siang itu ngerasain tadi diliatin, ada pressure dari sesuatu ya dia nggak ngerti. Pas lagi malam, dia itu kan ada ini mertuanya gitu ya, ngajak istrinya keluar. Ya biasa karena memang ada yang baru panen terus dapat duit, beli inilah martabak atau apa, harus turun dari atas, itu kan harus ke kota lah ya, lumayan jauh. Itu pulang tahu-tahu anaknya lagi kejar-kejar nangis, nggak bisa didiemin, dan banyak warga di situ yang ini loh ikut nenangin. Terus mbahnya itu nyampe ketakutan banget, berarti mertuanya nyampe ketakutan banget. Loh mak, ada apa, mau apa mak, iki kok rame-rame gitu, ada apa rame-rame? Wah bocahmu, kamu habis ngapain, kamu itu habis ngelakuin apa, kok rumah jadi begini, bocahmu kok jadi begitu. Loh ada apa? Diceritain bahwa sepeninggal mereka pas turun ke tadi ya, nyari martabak itu, masih sore Bib, katanya masih jam 7:30 lah begitu. Tuh anaknya kan digendong sama mbaknya, berarti tadi pas ibunya ada itu anteng, pas keluar lah belum jauh dipegokan apa pertigaan, langsung anaknya itu nangis, tapi nggak nangis parah lah, masih rewel begitu. Oh mama nanti mama balik lagi, kamu diem ya Ndo Cahayu, kamu diem ya, diem sama Mbak Uti. Pas itu tidur, pas ditaruh digeletakin di kamar. Nah Mama ngerasa sesuatu apa enggak? Aku ya namanya mata begini, mau ngeliat apa enggak ngeliat ya, kan kamarmu itu pintunya nggak dikunci,
cuman pakai hordeng begitu. Pas aku naruh bocah, ya biar buat ganti kamu kita kasih bantal guling lah, orang saya harus sholat isya belum sholat isya begitu katanya. Itu bocah kan udah bisa ngomong, kadang-kadang ada bocah kecil yang ngomongnya banyak loh, pintar kan ada, 4 tahun ngomongnya udah ramai Ceriwis gitu, gitu udah ya. ceriwis. Itu tahu-tahu nangis kejer, katanya udah bukan ibu saya, bukan ibu. Jadi dia itu kayak ngelilir gitu loh, ngelilir, terjaga begitu ya. Ketika dia meluk bantal guling itu, jadi yang dipeluk itu katanya ada bukan ibunya dia, jadi sosok hitam, tapi perempuan lah kayak gitu. Yang kemarin dilihat di atas genteng itu. Oh, sing wingi yang kemarin ibu-ibu hitam yang giginya itu sama aku, kirain mama, bukan mama kayak gitu, nangisnya sampai ngomong tapi mendelik gitu loh, dipeluk sama dia itu. Tapi katanya orang, nah itu tapi baik ya, ada yang nyelmong begitu ya, ininya apa namanya, tetangganya, kok nggak ngapa-ngapain, orang panmangan, orang mau makan saya, seolah-olah mau makan bocah itu, Jadi pas bocahnya itu terjaga ngelihat, kok ini apa, kayak hitam-hitam nggak jelas gitu loh, terus barang ngelihat dia ke atas, ke mukanya itu kayak mau digituin, dia lari ke arah mbahnya, itu nangis nggak berhenti sampai orang-orang pada kumpul. Nah ini kejadian itu pun besok harinya ke yang tadi bertiga yang lain seperti itu semuanya. Jadi yang gangguin sosok perempuan tadi, pokoknya nggak bisa ini ya, karena diceritainnya sama Mas Tono nggak sampai komplit banget, sosok itu yang ngepres mereka. Dan ada salah satu yang bisa komunikasi, ya mungkin karena pas lagi meriang banget, itu salah satu dari bertiga tadi meriang banget, jadi saya bisa connect, dilalanya itu berani pas didatengin sosok itu. Jadi istrinya yang lagi hamil yang digangguin terus, itu istrinya ngeliat, dia ngeliat, akhirnya ditantangin sekalian, kamu itu siapa, kok kamu kesini gangguin kami nggak pernah salah sama kamu. Itu fotonya ketawa tapi perempuan gitu ya, suaranya gede tapi perempuan, kayak gitu. Kalian kok berani yang nggak ngomong gangguin gimana, kata gara-gara kalian, gara-gara kayak gitu, Bib. Oh, kami salah apa? Saya nggak pernah urusan sama makhluk-makhluk begitu. Kalau saya di sawah ada salah, kamu kena pacul atau kena aritnya saya minta maaf, saya nggak tahu. Bukan masalah itu. Rumahku udah dihancurkan, katanya begitu. Rumah yang mana? Rumah itu, satu yang suamiku itu masih utuh, katanya. Cincin itu, satu yang hitam. Yang hancur itu ya. Itu katanya rumahnya udah dihancurkan. Rumah yang itu kan sempat nanya-nanya, maksudnya rumah yang mana? Yang kemarin, itu rumahku kamu hancurkan. Aku nggak ngancurin yang mana, yang di kebun, katanya. Itu yang satunya dibawa sama yang paling tua dari kalian, kayak gitu. Itu yang punya anak, itu yang paling tua, Bib. Yang anak kecil. Oh, watu, digituin sampai marah, watu, aku ora doyan watu. Gua doyan apaan, kamu itu pengen milikin batu itu kan, kayak gitu. Nah ini satu, itu rumahku. Oh si ngireng, katanya batu yang itu. Yang hancur sama Ki Manis. Bukan saya, itu yang ngancurin Mbak Manis. Mbak Manis mau siapa, nggak tahu urusan saya. Pokoknya siapa aja yang terlibat, saya bakalan dendam, saya bakalan nuntut balas rumah kamu, keluarga kamu tak hancurin semua, kayak gitu, Bib. Sampai sejauh itu, Bib. Dan tiga-tiganya akhirnya kena ngalamin gangguan yang seperti, dan mereka kena itu efek dari iya, satu desa tetangga. Akhirnya mereka sering ngumpul ngomong sama si Tono, ya jadi beban banget buat Tono. Ini cara ngomong kasarnya, bangset gitu loh. Mbak Manis nggak pulang ke sini, tapi orang-orang malah jadi dapat masalah, benturannya sama makhluk goib. Saya nggak tahu makhluk goib. Udah habis duit, ada habis macam-macam. Nah, sampean pernah digangguin makhluk itu enggak? Saya enggak malahan, katanya begitu. Wah, pegangannya banyak kali. Enggak tahu, pokoknya saya enggak digangguin. Saya anteng aja di rumah saudara begitu. Lah tapi mereka juga nggak mungkin bohong, orang yang nyaksiin banyak, tetangga-tetangga juga ikut maido loh, nyalain si Tono. Akhirnya jadi bebannya Tono. Dan yang bikin kesel, Mbak Manisnya nggak pernah pulang ke situ. Tadi Mas Tono gimana tuh? Ya akhirnya dia minta maaf, sebetulnya dia juga harus pulang ke sini ya, ke sini lagi. Dia harus kerja, harus dagang lagi. Pokoknya gini aja wis.
dia itu bisa dibilang masih megang duit kan. Nyari kiai atau siapa lah yang bisa nanganin ini. Kebenaran itu ada pesantren agak jauh sih memang. Itu dijemput sama warga buat nyelesain urusan itu. Oh ya, teror itu. Teror itu akhirnya diselesain urusan itu. Ya wis mas, sama-sama berdoa aja. Alhamdulillah itu nggak ada ini. Tapi cincin yang satunya lagi suruh dilarung. Larung itu dibuang, yang merah itu dibuang di Kali Gede daerah situlah. Jangan ini buat jadi adanya ini, kalian yang tadinya rukun jadi pada berebut, jadi pada berantem, ini dibuang. Akhirnya mereka sepakat dibuang, ikhlas dibuang sama perwakilan kiai tersebut. Jadi ustadz sananya lah dibuang, mereka rukun kembali, tapi urusan uang akhirnya Tono yang menjawabin. Nah itu akhirnya dia cerita ke itu yang bikin Mas Tono akhirnya nyampe sekarang kapok nggak mau lagi lah gituan ya. Dan nggak mau percaya lagi sama orang-orang begitu katanya gitu. Nah kalau sama saya percaya Mas Tono. Nah situ kan cuma ngobrolin pengalaman yang nggak apa-apa. Iya. Tapi jangan lupa ya ditonton ya. Ya insya Allah Mas, keluarga juga nanti nonton. Allah bilang itu aja Bib, katanya Bib. Ya miris juga ya nasinya Mas Tono ya. Ya itu apes. Tapi jadi jalan di titik baliknya dia jadi nggak mainan kayak gitu lagi. Oh gitu ya, ya pasti ada hikmahnya ya. Betul. Gitu ya. Oke dah. Ya kata Mas Biratang, cari jalan rezeki yang lumrah-lumrah aja begitu. Ya, Dengan instan begitu. Rezeki mah dari mana aja ya. Yang penting niatnya bener ya, pasti dikasih jalan lah. Betul. Udah Bib, aku ceritanya Bib. Oke, makasih makasih banget buat Mas Ayung yang udah bawain cerita. Dan makasih juga buat kawan-kawan ya yang udah mau nengokin lapak horor. Kita ngobrol gitu. Oh iya, ngobrol. Kirain lapak horor mulu, Pak. Sorry. Ya, makasih. Ini lagi saya ngomong makasih mulu nih. Gak apa-apa. Iya. Ya oke kawan-kawan, kita nunggu cerita berikutnya. Bahwa ini waktu udah lumayan ini ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.